Sebanyak 200 personil Polres Serdang Bedagai menjalani pemeriksaan rapid test. Dua warga binaan dilaporkan kabur dari dalam lapas kelas 2B Gunung Sitoli. Komunitas santri di Kota Medan memberikan pembinaan wirausaha kepada masyarakat. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Selasa 2 Juni 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Kasus positif COVID-19 di Sumatera Utara terus mengalami peningkatan mencapai 417 kasus, sementara jumlah PDP yang menjalani perawatan sebanyak 150 pasien. Data tersebut dikonfirmasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara per tanggal 1 Juni 2020, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jumlah kasus positif COVID-19 meningkat sebanyak 8 kasus dari data sebelumnya menjadi 417 kasus yang terkonfirmasi dari pemeriksaan PCR, sedangkan PDP sebanyak 150 pasien. Kasus positif yang meninggal dunia saat ini mencapai 41 orang, sedangkan pasien yang telah dinyatakan sembuh mencapai 148 orang. Saat ini di wilayah Sumatera Utara terdapat 4 kabupaten kota masuk dalam zona merah, 14 kabupaten kota masuk dalam zona kuning, dan 15 kabupaten kota lainnya masuk dalam zona hijau penyebaran COVID-19. Pemirsa, meski tidak masuk dalam daftar 102 wilayah penerapan New Normal, pemerintah Kota Medan tetap mempersiapkan diri menuju kenormalan baru dengan beberapa tahapan sesuai protokol kesehatan. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Wali Kota Medan Ahyar Nasution. Merujuk keputusan tersebut, Kota Medan tetap melakukan persiapan dan upaya menuju tatanan hidup normal baru meski kini kondisi Kota Medan belum memungkinkan. Menurut Ahyar, aturan kenormalan baru dari Kementerian Kesehatan sejalan dengan isi Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2020 tentang karantina kesehatan dalam percepatan penanganan COVID-19 di Kota Medan. Pemko Medan saat ini sedang menyiapkan aturan yang merujuk kenormalan baru, baik dari segi pelayanan publik, pendidikan, dan kebudayaan, serta kesiapan masyarakat. Saat ini bagian tersulit untuk penerapan kenormalan baru berada di dunia pendidikan, mengingat banyaknya persoalan yang ditemui, diantaranya tingkat kesadaran dan pemahaman para pelajar di tengah pandemi COVID-19. Ahyar berharap masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan guna menekan angka penyebaran COVID-19 di Kota Medan. Persiapan menuju new normal itu sedang kita siapkan. Pertama, meresi perwal. Kedua, terus menurunkan tingkat penularan COVID-19 di Kota Medan, sehingga terjadi penurunan. Dan ketika penurunan terjadi, maka new normal tersebut akan kita berlakukan. Sebanyak 200 personil Polres Serdang Bedagai menjalani rapid test yang dilakukan tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Serdang Bedagai. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menghadapi era kenormalan baru yang dicanangkan oleh pemerintah pusat di tengah pandemi COVID-19. Pelaksanaan rapid test dilakukan di Aula Patria Mapolres Serdang Bedagai yang diikuti oleh pejabat utama, Babin Kamtibmas, dan personil Satuan Sabara Polres Serdang Bedagai. Tim gugus tugas mencatat nama dan melakukan rapid test satu persatu personil kepolisian Polres Serdang Bedagai. Dari 200 personil yang mengikuti rapid test, seluruhnya dinyatakan non-reaktif COVID-19. Menurut Kapolres Serdang Bedagai AKBP Robin Simatupang, kegiatan rapid test ini dilakukan dalam rangka menghadapi era kenormalan baru yang dicanangkan oleh pemerintah pusat di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama kita lakukan rapid test itu yaitu Babin Kamtibmas, kemudian Sat Sabara. Nah, ini pasukan-pasukan terdepan kita dalam rangka COVID-19 ini. Nah, sekarang kita lakukan rapid test supaya juga para Babin. Menghadapi era kenormalan baru, pihak Pelabuhan Angin Gunung Sitoli meningkatkan pemeriksaan terhadap penumpang dan sopir angkutan logistik guna mencegah penyebaran COVID-19.
Hal tersebut terlihat saat kedatangan kapal Wira Prime yang mengangkut sejumlah penumpang dan sopir angkutan logistik dari Pelabuhan Sibolga pada Senin siang. Petugas melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap penumpang dan sopir dengan pengecekan suhu tubuh, kewajiban menggunakan masker hingga kelengkapan berkas administrasi lainnya. Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Gunung Sitoli, Merdi Loy, menyatakan meski belum memberlakukan kenormalan baru, pihaknya tetap meningkatkan pemeriksaan dan pengawasan sesuai protap COVID-19. Hingga saat ini belum terjadi lonjakan penumpang, baik kedatangan maupun keberangkatan dari Pelabuhan Gunung Sitoli menuju Sibolga atau sebaliknya. Supaya setiap Bapak Ibu wajib cuci tangan. Di Pelabuhan Gunung Sitoli untuk dilakukan pemeriksaan penumpang semakin kita perketat dari hari ini sampai tanggal 7 Juni tahun 2020. Berbicara masalah new normal khususnya di Pelabuhan Gunung Sitoli belum kita lakukan karena belum ada Puluhan ribu paket sembako bantuan pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk warga terdampak COVID-19 di Kabupaten Batubara belum disalurkan. Selain masalah lamanya penyaluran bantuan, sebagian paket sembako juga ditemukan dalam keadaan rusak. Beginilah aktivitas para pekerja yang masih melakukan pengemasan bantuan paket sembako untuk warga terdampak COVID-19 di SMA Negeri 1 Kecamatan Sesuka, Batubara. Pemerintah Kabupaten Batubara telah menerima 60 ribu lebih paket sembako dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara sejak 19 Mei lalu. Namun baru sekitar 37 ribu paket sembako yang telah disalurkan kepada warga. Selain masalah lamanya penyaluran bantuan, sebagian paket sembako juga ditemukan dalam keadaan rusak dan tidak layak konsumsi. Kepala Dinas Sosial Batubara Ishak Liza mengatakan pihaknya sudah berusaha maksimal untuk menyalurkan paket sembako tersebut kepada warga yang tersebar di 12 kecamatan di Batubara. Terkait adanya paket sembako yang rusak dan tidak layak konsumsi, Ishak mengaku bahwa saat ini pihaknya masih melakukan pendataan dan akan diganti oleh pihak pemasok. Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara menyesalkan kinerja gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Batubara yang dianggap menelantarkan bantuan sembako dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara karena saat dilakukan sidak banyak ditemukan paket sembako berserakan dan dalam kondisi rusak. Seolah-olah ditelantarkan, tapi sebenarnya paket itu menunggu untuk didistribusikan ke Kecamatan Air Putih untuk numpang di aula Kecamatan Air Putih sebanyak 7.000 paket, dan pagi ini sudah selesai. Ternyata yang di Selasar itu sudah kita pindahkan, dan kalaupun yang ada di Selasar yang ada sekarang ini. Pemirsa, sejenak akan hadir informasi mengenai 2 warga binaan dilaporkan kabur dari dalam lapas kelas 2B Gunung Sitoli. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. 2 warga binaan di lapas kelas 2B Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli dilaporkan kabur dengan cara memanjat tembok pengaman saat ibadah berlangsung. 2 warga binaan yang kabur dari Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Gunung Sitoli diketahui bernama Trisman Boys Daily dan Haris Gulo. Keduanya kabur dari lapas dengan cara memanjat pagar pengaman saat ibadah berlangsung pada Minggu kemarin sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. 2 warga binaan tersebut masing-masing terjerat kasus pembunuhan dan kekerasan terhadap anak serta kasus curanmor. Kepala Lapas Kelas 2B Gunung Sitoli Sutopo Brutu menyatakan pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap kedua napi tersebut dibantu pihak kepolisian. Itu larinya diperkirakan antara jam 9 dan 10, tepatnya di mana seluruh warga binaan yang Nasrani sedang melaksanakan ibadah. Jadi ibadah kita di sini kita laksanakan itu di lapangan terbuka di dalam, bukan dalam gereja, karena memang pemerintah dilarang ibadah dalam gereja. Kita adakan di lapangan. Jadi bersitu beserta petugas juga ibadah pada saat itu, pada jam itu. Satreskrim Polresta Deli Serdang menangkap 3 orang tersangka pembuat uang palsu. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti uang palsu senilai lebih dari 30 juta rupiah. 3 orang tersangka yang ditangkap yakni EN, R, dan H yang merupakan warga Pantai Labu, Deli Serdang. Penangkapan ketiganya berawal dari laporan masyarakat terkait aktivitas ketiganya di Desa Karanganyar.
Petugas yang mendapatkan informasi kemudian melakukan penggerebekan di satu rumah yang dijadikan tempat pembuatan uang palsu. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti uang palsu pecahan Rp50.000 dan Rp100.000 senilai 30 juta beserta alat mesin printer. Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Yemi Mandagi saat dikonfirmasi membenarkan penangkapan ketiga pelaku. Diduga uang palsu tersebut telah diedarkan di masyarakat. Ketiga pelaku dijerat pasal 26 ayat 1 junto pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Uang pecahan 50 dan pecahan 100.000. Kurang lebih kalau kita nilaikan uang palsu tersebut 30 jutaan sekian. Dan setelah kita lakukan pengembangan, kita juga mengamankan tersangka satu lagi di wilayah Medan. Jadi total tersangka yang kita amankan dalam kasus UPAL tersebut. Satreskrim Polrestabes Medan bersama Polsek Deli Tua menangkap pelaku pembunuhan pria pengemudi becak di kawasan Medan Johor, Medan. Pelaku pembunuhan diketahui merupakan keponakan korban. Untuk motifnya Pak, bisa dijelaskan? Pelaku Rizky Wahyudi Sirait diamankan polisi atas kasus pembunuhan terhadap korban Ramadhani, seorang pengemudi becak di kawasan Jalan Eka Surya, Kecamatan Medan Johor pada Kamis lalu. Dari hasil penyelidikan, pelaku diketahui merupakan keponakan korban. Sedangkan motif pembunuhan karena sakit hati setelah korban melontarkan kata kasar kepada pelaku hingga pelaku menganiaya korban menggunakan senjata tajam. Wakapolrestabes Medan AKBP Irsan Sinuhaji menyebutkan pengungkapan kasus ini tidak mengalami kendala karena penyidik dengan cepat mendeteksi pelarian pelaku. Tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara atau seumur hidup. Pelaku dapat diamankan dan ditangkap di daerah Barat dan selanjutnya dibawa ke Mako untuk diminta pertanggungjawabannya. Terhadap perbuatan pelaku ini dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Polsek Kutalimbaru meringkus 7 pelaku narkoba di Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang. Satu di antaranya merupakan anggota Polri yang aktif bertugas di Polres Binjai. Ketujuh tersangka diamankan polisi di Desa Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang. Satu pelaku terpaksa ditembak petugas karena mencoba melawan. Menurut Kapolsek Kutalimbaru, dari ketujuh pelaku, satu diantaranya merupakan anggota Polri aktif yang bertugas di Polres Binjai, sementara 6 lainnya merupakan warga sipil. Selain mengamankan para pelaku, petugas juga menyita 2 pucuk senjata api rakitan, timbangan elektrik, 8 paket diduga berisi sabu-sabu seberat 6,37 gram dan uang tunai. Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman di atas 12 tahun penjara. Akan disampaikan oleh barang bukti yang kita amankan, alat pakai sabu-sabu, kemudian barang yang diduga sabu-sabu, dan kemudian juga ada ditemukan senjata api dan uang senilai Rp3.350.000. Senjata api ini rakitan Bang atau seperti ini? Rakitan. Kepolisian Polsek Hutaima baru menangkap satu pelaku spesialis pencurian toko kelontong di kawasan Padang Sidimpuan. Pelaku beraksi seorang diri dengan membongkar gembok kios. Pelaku Parulian Sihombing, warga Jalan Sibolga Baru, Kota Sibolga, diamankan polisi usai melakukan aksinya di salah satu toko kelontong di Kelurahan Losung Batu, Kota Padang Sidimpuan. Dalam penangkapan, petugas menyita sejumlah barang bukti hasil curian serta peralatan yang digunakan pelaku dalam menjalankan aksinya. Menurut Kapolsek Hutaima Baru AKP Sofian, pelaku melakukan aksinya seorang diri dengan membongkar gembok toko. Kini pelaku diamankan di Polsek Hutaima Baru beserta barang bukti guna penyelidikan lebih lanjut. Jadi spesialis untuk grosir barang-barang kelontong. Jadi ini dia pemain tunggal sendiri, dia main dengan alat-alat yang ada. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai komunitas santri di Kota Medan memberikan pembinaan wirausaha ke masyarakat. Tetaplah bersama kami.
Kembali lagi di Wajah Sumut, komunitas santripreneur di Medan memberikan pelatihan pembinaan wirausaha kepada masyarakat guna membangkitkan perekonomian warga di tengah pandemi COVID-19. Pelatihan dan pembinaan diberikan kepada masyarakat dengan mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Pembinaan wirausaha kepada masyarakat menengah ke bawah dilaksanakan di Jalan Panglima Denai, Kota Medan. Sebanyak 50 orang peserta hadir dalam kegiatan tersebut dengan menerapkan aturan protokol kesehatan. Para peserta yang hadir merupakan pekerja harian lepas yang perekonomiannya terdampak pandemi COVID-19. Dalam kegiatan pembinaan, para peserta diajari untuk memanfaatkan media sosial dalam berwirausaha, sekaligus menghadapi kenormalan baru atau new normal yang digagas pemerintah. Ketua Komunitas Santripreneur Sumatera Utara Ristianto mengatakan kegiatan pembinaan wirausaha sengaja dilakukan untuk membantu masyarakat meningkatkan perekonomian serta mengubah cara pola hidup masyarakat menghadapi kenormalan baru di tengah pandemi COVID-19. Berinisiatif untuk membina masyarakat mempunyai usaha-usaha di daerah masing-masing sehingga bisa dapat membangkitkan ekonomi. Pemerintah Kota Gunung Sitoli menyerahkan bantuan tanggap darurat kepada keluarga korban kebakaran di Desa Mudik, Kecamatan Gunung Sitoli. Bantuan diserahkan Wakil Wali Kota Gunung Sitoli, Sowa Al-Lauli, kepada 5 kepala keluarga. Adapun bantuan yang diberikan berupa alat-alat rumah tangga, tenda, dan selimut. Wakil Wali Kota Gunung Sitoli menyatakan pihaknya akan memfasilitasi kepengurusan dokumen kependudukan dan ijazah yang telah terbakar secara gratis. Sebelumnya kebakaran tersebut menghanguskan 4 unit bangunan rumah sehingga korban terdampak harus mengungsi ke rumah tetangga. Di lokasi kebakaran kini telah diberi garis polisi dan warga terdampak sudah membersihkan puing sisa kebakaran. Membantu keluarga yang kena musibah ini dalam bentuk tanggap darurat. Ya, kita membantu ada alat-alat dapur, selimut, tenda. Tadi ada 24 jenis ya bahan yang dibutuhkan keluarga untuk melanjutkan. DPP Garda Pemuda Nasdem menggelar kegiatan Halal Bilhalal Idul Fitri 1441 Hijriah secara virtual bersama DPW dan DPD Garda Pemuda Nasdem se-Indonesia dalam rangka memperkuat koordinasi dan silaturahmi di tengah pandemi COVID-19. Seperti yang dilaksanakan di kantor PSP Center, Jalan Ahmad Dahlan, Kota Medan, yang diikuti Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora Niam Soleh pada Senin siang. Kegiatan Halal Bilhalal Idul Fitri 1441 Hijriah Garda Pemuda Nasdem Indonesia bertemakan New Normal, melestarikan tradisi lama yang baik, mengambil tradisi baru yang lebih baik, dilakukan secara virtual di tengah pandemi COVID-19. Hal ini ditujukan guna memperkuat koordinasi dan silaturahmi antar ketua serta pengurus DPW dan DPD Garda Pemuda Nasdem Indonesia dengan harapan dapat melahirkan ide dan solusi dalam menghadapi permasalahan kebangsaan di era kenormalan baru. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19, kita mengharuskan kegiatan ini kita lakukan melalui aplikasi Zoom seperti yang kita lakukan sore hari ini. Tujuan dari kegiatan ini tentu tidak akan mengurangi dari nilai-nilai ukhuwah atau silaturahmi yang harus kita pelihara. Tidak tergerus atau tidak akan tertutup juga nilai-nilai silaturahmi itu kita lakukan. Pemirsa, puluhan anak di Panti Asuhan Ade Irma Suryani menjalani hari Lebaran dengan penuh sukacita. Walau tidak dapat membeli baju Lebaran, mereka tetap bersyukur dan ceria tinggal bersama di dalam panti. Informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Dana Pangaribuan bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Momen Lebaran harusnya menjadi momen yang paling menggembirakan bagi seluruh anak muslim di dunia. Namun, apa jadinya jika momen Lebaran dijalankan oleh sekelompok anak terlantar yang hidup dan tinggal di panti asuhan? Seperti apa kegiatan mereka pasca Lebaran? Kita akan lihat bersama.
Panti Asuhan Ade Irma Suryani sudah berdiri sejak tahun 1966 dan terletak di Jalan Teku Cikditiro, Kota Medan, Sumatera Utara. Panti asuhan yang dibangun sejak 54 tahun lalu didirikan oleh Yayasan Perawatan dan Penitipan Bayi Ade Irma Suryani. Saat ini ada 54 orang anak dari usia 1 hingga 18 tahun yang diasuh dan tinggal di dalam panti asuhan tersebut. Mereka adalah sekumpulan anak-anak yang dibuang dan tidak memiliki orang tua. Sehingga untuk menyambung hidup, mereka bergantung dari dana yayasan dan juga para donatur. Di mana dalam sehari Panti Asuhan Ade Irma Suryani menghabiskan biaya operasional sebesar Rp700.000 untuk mencukupi kebutuhan pangan dan juga kesehatan. Sedangkan untuk biaya pendidikan, sebagian anak yang memasuki usia sekolah didanai oleh pihak TNI Polri. Meski tergolong sebagai anak negara, hanya 15 dari 54 orang anak yang mendapatkan bantuan dana sebesar Rp1 juta per anak dari Kementerian Sosial. Bukannya yang namanya kita membesarkan hamba Allah cukup dengan adanya kesedihan, dengan adanya cobaan. Yang kami terima hamba Allah adalah waktu dari bayi sampai besar. Dan kami terima bayi-bayi yang tidak diinginkan cukup perawatannya cukup rumit ataupun cukup perhatian penuh lah. Dengan adanya itu kami berharap kepada pemerintah hendaknya ke depannya lebih lagi diperhatikan buat kami. Mudah-mudahan anak-anak kami insya Allah menjadi pejabat diridai Allah. Dan insya Allah anak kami semuanya sekolah, tak apapun sekolah. Dengan adanya donatur-donatur dan pemerintah juga memperhatikan anak-anak kami. Sementara pasca Lebaran, 54 anak di Panti Asuhan Ade Irma Suryani tetap menjalani hari dengan keceriaan. Mereka bermain, berkumpul, dan beribadah bersama di musola. Lahir dengan latar belakang yang sama membuat mereka saling mengasihi satu dan lainnya meskipun bukan saudara biologis. Seperti yang dialami oleh Adi, anak panti asuhan yang kini berusia 18 tahun. Selain tinggal dan dibesarkan di panti asuhan, ia juga bersekolah dan bercita-cita menjadi seorang dokter. Sukanya ya di sini juga banyak teman-teman, banyak adik-adik, apalagi saya sudah besar ya kan. Banyak adik-adik yang masih kecil-kecil, masih bayi-bayi. Yang ada juga ibu-ibunya yang baik, yang merawat kami dari kecil. Dukanya ya itu tadi, dari kecil saya sudah di sini, ya tidak memiliki kedua orang tua, tapi ada ibu-ibu dan bapak-bapak pengurus yang menjadi keluarga bagi kami dan juga adik-adik sekalian. Itu sangat bersentuh sih di hati saya gitu. Pasca Lebaran aktivitas saya ya karena memang belum ada masuk sekolah gitu kan, juga adik-adik yang lain belum pada sekolah, belum pada masuk sekolah, ya bermain-main, menjaga adik-adiknya juga gitu. Terus ya memantau-mantau adiknya lah setelah Lebaran. Insya Allah saya ingin melanjutkan pendidikan saya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu universitas. Cita-cita saya itu menjadi dokter. Nah, kenapa menjadi dokter? Karena di sini adik-adik saya yang dari kecil gitu diberikan di panti ini, banyak yang memang kondisinya sangat kondisinya kurang baik gitu diberikan ke panti ini. Jadi memang sedikit minim diberikan perawatan gitu kan. Jadi saya mau menjadi dokter sehingga saya bisa membantu adik-adik di sini menjadi lebih baik lagi. Semangat dan keceriaan Adi bersama anak panti lainnya adalah cerminan dari rasa syukur atas karunia hidup meski dilahirkan tanpa kasih sayang orang tua. Dari Medan, Sumatera Utara, Hairunisa Nasution, Edi Sembiring, Metro TV.